Tali akhi Ihya Ghazaliyin tanal fihi syifa min kulli da'in a'dala. Saderek nopalai bagja di dunia akhirat kedah ngaos ya Imam Ghazali nupun jula saderek nopalai bagja di dunia akhirat kedah ngas ya Imam nopun jula saderek nopalai bagja di dunia akhirat kedah ngas ya Imam Ghazali nopun jula didinya kapan dak ubar segala penyakit no bangga no ma nular no matak pisan bala didinya kapan dak ubar segala penyakit no bangga no ma no larno matak pisan bala didinya kapan dak ubar segala penyakit no bangga no ma no larno jaisan saderek nupalai bagja di dunia akhirat. Wahai saudara yang menginginkan bahagia di dunia dan di akhirat, kedah ngaos Ihya Imam Ghazali nupun jula harus belajar kitab Ihya, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali yang utama. Ada apa di dalam kitab Ihya ini? Ada apa? Ternyata didinya kapendak ubar segala penyakit. Di situ di dalam kitab Ihya Ulumuddin akan menemukan obat segala penyakit hati. Segala penyakit isi hayang apal urang teh cager atau gering hate urang teh cager atau gering, buka kitab Ihya kapendak urang teh pasien gitu. Kapangih urang teh pasien ya, akan kita menemukan bahwa kita ini orang sakit atau orang sudah sehat. Nah, kapangih ku Ihya mah sugan teh geus cager si hereng pasien. Nah, kapangih tah gering atina urang teh ku kitab Ihya mah. Didinya kapendak ubar
Di situ pada kitab itu akan kapendak akan menemukan obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Kumaha ubarna, ubar naon di antara teh ubar penyakit koret, naon ubarna, ubar rewog barang tuang, kumaha carana terwog lawan barang tuang, aya ubarna dinya. Ubar penyakit gumede, ubar penyakit ujub, ubar penyakit ria, ubar penyakit hasud, ubar penyakit gede amek, ubar penyakit mata karanjang, ubar penyakit resep karena duit, ubar penyakit resep karena jabatan, komplit dirinya ayah sadayana. Itu dah dah sarubuya gitu dah, dirinya kapendak ubar segala penyakit hati. Nu bangga yang sulit penyakitnya itu, yang ada yang waduh bangga yang sudah parah ya, kronis, penyakit kronis, bahkan yang menular. Waduh, penyakitnya bukan hanya kronis, menular. Katanya babari teh pak bahaya tuh, hati-hati. Ada penyakit, kan penyakit jasad juga ada yang menular. Nah, penyakit hati pun seperti itu. Ada penyakit hati bisa menular. Na'udzubillah min. Numatak pisan bala yang sangat bahaya. Ya, yang mengakibatkan berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kata Kinazim, tali akhi Ihya Ghazaliyin tanal fihi syifa min kulli da'in adhala. Tali harus bermutalaah kamu, mengkaji kamu, mengulang-ulang kamu, mutalaah. Akhi wahai saudaraku, Ihya Ghazaliyin, akan kitab Ihya karangan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi karangan kitab Imam Ghazali itu banyak beliau mengarang kitab. Betul-betul beliau itu luar biasa keilmuannya. Keilmuan Imam Ghazali itu tidak diragukan. Ya, luar biasa ilmu beliau itu. Mengerti berbagai-bagai ilmu, macam-macam ilmu. Segala fan ilmu beliau menguasainya. Karangan beliau itu banyak. Nah, yang paling luar biasa dari karangan beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin. Itu paling luar biasa dari seluruh karangan yang beliau karang. Padahal umur beliau itu tidak terlalu tua. Umur beliau hanya 55 tahun. 50? Ayah ada dia no Yusuf 55 ayah. Ayah geus ngarang sabaraha kitab. Gitu. Imam Ghazali Yusuf 55 tahun, kitab Ihya 4 jilid. 4 jilid teh eta teh sajilidna 10 kitab, berarti 40 kitab. Itu Imam Ghazali, luar biasa keilmuannya. Ya, luar biasa. Qutbul Ulum Al-Ghazali. Ya. Kutubnya, wali kutubnya di dalam ilmu, di antaranya Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Tali ya akhi ya ulumuddin al-imam hujjatul islam Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Hamid al-Ghazali. Jadi nama Imam Ghazali ini nama aslinya Muhammad. Orang tuanya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Itu ya, Muhammad bin Hamid al-Ghazali.
Sahibul ilmil ghazir, yang mempunyai ilmu yang sangat banyak. Wal qalbil mustanir, hati yang sangat terang. Lam yujad fi ta'ifati syafi'iyah, tidak terdapat pada ta'ifah syafi'iyah, kaum ta'ifah golongan, ya, segolongan kaum syafi'iyah dari bangsa Syafi'i, penganut madhab Imam Syafi'i, wala fi ghairiha, dan tidak dapat pada selainnya ta'ifah Syafi'iyah fi akhir zaman, pada akhir zaman, misluhu, misil Imam Ghazali. Waduh, istimewa memang Imam Ghazali. Ya, salah satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berbangga kepada Imam Ghazali. Kalau kita membanggakan Nabi, ya harus, tapi belum tentu kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi akan membanggakan kita? Oh, kamu orang baik gitu. Belum tentu. Apakah Nabi hatinya senang dengan diri kita, dengan kelakuan kita? Belum tentu. Tapi Imam Ghazali, beliau dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Ihya ini kitab Ujubatuz Zaman, artinya keindahan zaman. Zaman menjadi indah ketika ada kitab Ihya Ulumuddin. Orang menjadi indah akhlaknya kalau dia mau membaca kitab Ihya Ulumuddin, mengamalkan kitab Ihya, menjadi indah, ya, menjadi baik perangainya, menjadi baik akhlaknya berkah membaca mutalaah kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian waqad qala fihi Sayyidul Al-Kutub Al-Ghath Al-Habib Abdullah Al-Haddad abiyatan wa yahadi. Berkata Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innama tashfil ghalil kutubul Ghazali. Innama tashfid, pastinya gitu ibaratnya. Pastinya menyembuhkan al-ghalila, kepada orang yang sakit hatinya. Apa? Kutubul Ghazali, kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Itu kitab-kitab karangan Imam Ghazali kalau dibaca, dia ditolaah, dikaji, apalagi diamalkan tentunya oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya, akan disembuhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan kitab-kitab karangan Imam Ghazali radhiyallahu. Beda. Kita baca karangan kitab Imam Ghazali, waduh luar biasa. Ada magnetis, ada penarik, narik hati untuk supaya baik, supaya tawadhu, supaya ikhlas. Itu ada tarikan-tarikan. Keberkahannya luar biasa, karangan-karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Innama tashfil ghalil kutubul Ghazali. Pastinya dapat menyembuhkan kepada orang yang berpenyakit hati, orang yang sedang sakit hatinya, kitab-kitab Al-Imamul Ghazali. Jadi kitab-kitab Imam Al-Ghazali ini penyebab sembuhnya penyakit-penyakit hati. Kalau kita mau baca kitab Imam Ghazali, ada yang tipis, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Usulul Arba'in, yang paling tebalnya kitab tasawufnya Ihya Ulumuddin. Itu semua ya menjadi sebab kesembuhan hati orang-orang yang sedang sakit. Penyakit-penyakit hati akan sirna sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit akan hilang penyakit hati, akan sehat hati kita, ya. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan semua penyakit hati kita, amin ya rabbal alamin. Li'annaha dawaun min amradil qulub, karena sesungguhnya kitab-kitab Imam Ghazali adalah obat dari segala penyakit-penyakit hati. Kitab-kitab Imam Ghazali ini obat segala penyakit hati. Mata wayahna we, buka kitab Imam Ghazali. Hayang cager mah hate urang. Ya. Di mana yang cager hate urang, bukaan kitab Imam Ghazali. Ya, yang kecil saja, yang kecil, kitab Bidayatul Hidayah. Wah, kitab Bidayah luar biasa.
Ya. Saur Buya mah kitab Bidayatul Hidayah teh keur kelas Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Keur kelas urang mah cenah Nihayatul Hidayah eta teh. Nya keur kelas Imam Ghazali Bidayah teh. Bidayah itu pemula hidayah. Pemula hidayah teh keur kelas Imam Ghazali. Keur kelas urang mah teh puncakna hidayah. Sabab nu dibaca teh di Bidayah teh geuning nu teu diamalkeun kabeh lolobana mah. Gitu. Cek Imam Ghazali eta teh bidayahna gitu. Saur Imam Ghazali itu permulaan hidayah itu seperti itu. Begitu kurang dibaca, tinggalun kabeh. Adab-adaban bade kulam kudu kieu gugah kulam kieu. Geuningan tinggalun kabeh. Cek Imam Ghazali eta bidayah. Cek urang teh bidayahna ge geus nepi urang mah. Nah, saur Buya mah bidayah sote keur kelas Imam Ghazali. Keur urang mah Nihayatul Bidayah. Da geuningan naon anu didawukeun ku Imam Ghazali na bidayah teh seuseurna mah urang kakantun. Gitu. Wa man arada ayyasiha qalbuh. Siapa orang yang menginginkan sehat hatinya, ya, siapa orang yang ingin sehat hatinya, dan sehat hati ini sangat penting, sangat penting. Ya. Allah tidak akan ridha kepada seseorang jika dia hatinya berpenyakit. Ya. Penyakit hati itu menghalangi ridha Allah. Allah murka kepada orang yang berpenyakit hati. Kepada siapa saja. Iblis Allah murkai. Kenapa? Gara-gara ada penyakit hati. Iblis yang ahli ibadah, yang ahli ilmu, berpenyakit hati, Allah murka. Apalagi orang yang tidak berilmu. Apalagi orang yang bukan ahli ibadah. Andai kata ahli ibadah pun, jika dia berpenyakit hati, Allah murka, Allah tidak ridha. Maka penting, sangat penting kesehatan hati ini. Siapa orang yang menginginkan sehat hatinya, falyudawim ala qiraatiha. Siapa orang yang menginginkan hatinya sehat, hendaknya mendawamkan membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Gitu. Yang tipis saja, Bidayatul Hidayah, sok diaji, didawamkeun. Ya, sekarang sudah enak, ada yang harakatnya, terus aya logatna, wah geus raos enak. Ya, kitab Bidayah. Baca tuh kitab Bidayah. Yang pendek ya. Jadi orang yang ingin sehat hatinya hendaknya mendawamkan atas pembacaan kitab-kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian Imamul Haddad radhiyallahu mengatakan, mahabbatul Imamil Ghazali mauhibatun la tukayyaf. Mencintai kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu adalah pemberian Allah yang tidak tukayyaf, yang tidak dikaifa-kaifa, artinya nugrah besar. Wa saufa tara dzalika fid daril akhirah. Kamu akan melihat itu pemberian nugraha yang Allah berikan kepada hati, kepadamu, kecintaanmu terhadap Imam Ghazali itu nugraha yang sangat besar, dan kamu akan merasakan kemanfaatnya kelak di akhirat. Gitu. Mata kurangnya diajar keun lain ahli nage, sim kuring lain ahlina maca kitab yang ieu mah ngalap baro sugan we ngait atinya cinta ka Imam Ghazali. Amin. Sing kalebetkeun jalmi nu cinta ka Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Wala yuhibbu kutubal Ghazali, kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, dan tidaklah mencintai kepada kitab-kitab Imam Ghazali radhiyallahu anhu illa mu'minun, kecuali orang yang beriman, nayyirul qalbi, yang terang hatinya. Amin. Mudah-mudahan ya urang ku cintana karena kitab-kitab Imam Ghazali nya kurang maca kitab Ihya, nyanyanak Ihya we lumayan lah. Ya mudah-mudahan we jadi saksi ke di akhirat. Ka Imam Ghazali abdi dia nyanyanak kitab Ihya. Unggal isuk
Kadang dibaca, kadang itu bawa teh. Nya berat teh. Minangkana jadi mudah-mudahan jadi saksi ke di akhirat. Itu. Mata sing karagungan ihyananya, sing karagungan. Ai udud kabeli, ai ihya teu kabeli piraku. Eleh ku udud ya. Ya. Hok diajar baca eta galeh kitab ihya. Tidaklah mencintai kitab-kitab Imam Ghazali kecuali orang yang mukmin yang terang hatinya. Kalau dia belum terang akan diterangkan hatinya nanti oleh Allah. Menjadi terang. Kenapa? Karena dia ada kecintaan hubungan dengan kitab-kitab Al-Imamul Ghazali radhiyallahu anhu. Munsifun min nafsihi, yang sadar diri, insaf dirinya, sadar dirinya, sadar akan kekurangan dirinya, sadar jadi sadar. Ya. Yang tadinya dia itu tidak sadar jadi sadar akan kekurangan dirinya, tahu akan kekurangan dirinya. Di anna hakun sirfun, karena kitab-kitab Imam Ghazali ini hakun adalah benar, sirfun yang sangat murni, walaysa fiha talbis. Jazallahu Imam Ghazali khaira, laqad arsyadana bi kutubihi wa barakatihi wa barakati sirrihi, amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya, Imam Ghazali luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini yang diwasiatkan oleh guru kita Abu Ya radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan wasiat dari gurunya Abu Ya'lan radhiyallahu anhu.